ditembak orang tidak dikenal. Mantan Bupati Lampung Timur divonis bersalah melakukan korupsi. Selamat sore pemirsa, Tabi pun berjumpa lagi bersama kami dalam Lampung hari ini. Sebelum kami menyajikan informasi hari ini, kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas siaran. Anda dapat dengan mudah mengisi survei ini melalui pemindaian barcode yang tertera di layar. Dan bersama saya Joy Karen Margareta, berikut informasi selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pertama, seorang pegawai Bank Lampung di Kabupaten Tulang Bawang ditembak orang tak dikenal di dalam kamar rumahnya saat tengah tertidur. Beruntung korban selamat namun mengalami satu luka tembakan pada bagian kaki. Pegawai Bank Lampung ini dibawa ke rumah sakit pasca ditembak oleh orang tak dikenal di dalam kamar rumahnya yang berada di Desa Tunggal, warga Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Akibat peristiwa ini, korban bernama Sepri mengalami satu luka tembakan pada bagian kaki sebelah kanan. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada Kamis dini hari, pada saat korban tertidur di dalam kamar belakang rumahnya. Menurut kesaksian korban, sempat terdengar satu kali suara tembakan yang berasal dari luar celah ventilasi kamar rumahnya. Korban yang menyadari telah menjadi korban penembakan lalu berusaha menyelamatkan diri. Kejadiannya posisi jam 12.00, saya mendengar letusan tembakan dari luar, dor, duk, suara mereka melompat dari meninya, melompat suara lompatan langsung lari. Saya lihat kaki saya udah mengeluarkan darah, bercucuran darah. Habis itu saya langsung ngintip dari jendela, mereka sudah tidak ada lagi. Usai mendapatkan laporan, petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menurunkan anjing pelacak. Dari hasil olah TKP, polisi menyita satu butir amunisi berkaliber 2 yang ditemukan berada di bawah kasur korban. Kasus penembakan saat ini masih dalam penyelidikan mendalam oleh kepolisian dari Polsek Banjar Agung dan Polres Tulang Bawang. Kami dari unit reskrim Polsek Banjar Agung tadi malam mendapat laporan bahwa telah terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal. Kemudian unit reskrim Polsek Banjar Agung segera melakukan cek TKP dan ditemukan di TKP satu proyektil peluru kaliber 22. Untuk senjata yang digunakan pelaku kami masih dalam proses penyelidikan. Johan Argena Putra, TVRI Lampung melaporkan. Mantan Bupati Lampung Timur periode 2021-2024, Dawam Raharjo, dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 5 bulan di persidangan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah korupsi pembangunan pagar rumah dinas Bupati hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 3,8 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menggelar sidang perkara korupsi pembangunan pagar rumah dinas Bupati Lampung Timur pada Kamis kemarin. Sidang mendengarkan amar putusan Majelis Hakim yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Firman Kadafi kepada para terdakwa. Terdakwa terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dawam Raharjo, yang merupakan mantan Bupati Lampung Timur, divonis penjara 8 tahun 6 bulan, denda 300 juta rupiah, subsidi 100 hari kurungan penjara, serta uang pengganti sebesar 3,9 miliar rupiah lebih, subsidi 4 tahun 3 bulan. Sementara Agus Cahyono selaku Direktur CV GTA Penyedia Barang divonis 8 tahun denda 300 juta rupiah, subsidi 100 hari kurungan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti 153 juta rupiah. Jika tidak dibayar ganti, hukuman penjara 1 tahun. Sedangkan konsultan pengawas Sarwono Senjaya divonis 7 tahun 6 bulan denda 300 juta rupiah, subsidi 100 hari penjara. Serta Mahdor, Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Lampung Timur yang merupakan PPK, divonis 8 tahun, denda 300 subsidi 100 hari kurungan penjara, uang pengganti 66 juta rupiah.
Disampaikan JPU, para terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001, karena di tahun 2026 pertanggal 2 Januari sudah berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, sehingga diterapkan pasal Junto 603 KUHP tahun 2023. MSI Selamat Nuraini almarhum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Andes Hendawa Praharjo MSI dan Selamat Nuraini almarhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Atas putusan itu, terdakwa dan juga jaksa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari ke depan untuk menentukan sikap. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk memastikan implementasi program prioritas berjalan optimal di daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di sejumlah lokasi Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat beberapa agenda dalam kegiatan tersebut, di antaranya meninjau perkembangan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih, meninjau SPPG, serta melakukan sosialisasi manfaat program makan bergizi gratis bagi siswa SMA dan pondok pesantren. Dalam kesempatan itu, Menko Pangan berdialog langsung dengan siswa dan tenaga pendidik untuk memastikan program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program MBG bukan sekedar kegiatan pembagian makanan di sekolah, melainkan program bertujuan untuk anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar generasi tumbuh sehat cerdas dan berdaya saing. Sementara untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih, Zulhas menargetkan pada tahun ini sebanyak 30.000 koperasi Desa Merah Putih bisa terlaksana dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini saya mengunjungi beberapa penerima manfaat SPPG, MBG ya. Semua puas, senang dan minta dilanjutkan, ya kan? Dan semua mengatakan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo atas program MBG yang sangat membantu. Kedua, saya mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih tadi di situ ya. Alhamdulillah sudah jadi. Mudah-mudahan tahun ini bisa 30.000 Kopdes yang akan terlaksana. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Lampung hari ini. Mbak, mau nyebrang ya? Iya, mau menyeberang ini kok dong. Mari biar saya antar. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Mbak. Lampung, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah. Di balik keindahan alamnya, tersimpan dua warisan adat besar, Pepadun dan Saibatin.
Pai Bumi Huajuhai. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan diawali dengan meninjau kesiapsiagaan prajurit Yonif TP 848 Satya Pandya Cakti yang berada di Lampung Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Menhan menyaksikan demonstrasi kemampuan prajurit, mulai dari latihan fisik, bela diri militer, hingga keterampilan tempur. Menhan juga menerima paparan program produktif satuan, seperti pengelolaan lahan pertanian berupa jagung dan tebu, peternakan kambing, serta budidaya ayam petelur, sebagai bagian dukungan ketahanan wilayah. Selanjutnya, Menhan melanjutkan kunjungan ke Waikanan dengan meninjau Yonif TP 892 Vikasasena di markas komando prajurit itu. Kehadiran batalion TNI, khususnya Angkatan Darat, memberi dampak sosial, antara lain meningkatnya rasa aman, dukungan layanan kesehatan, serta tumbuhnya UMKM di sekitar satuan. Di kesempatan itu, Menhan menyampaikan bahwa kesiapan tempur tetap menjadi prioritas utama melalui berbagai latihan rutin seperti menembak, sehingga sejumlah sarana dan prasarana pendukung wajib didirikan, seperti rencana pembangunan lapangan tembak untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Menhan juga menekankan kehadiran TNI harus mampu menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, termasuk melalui patroli preventif untuk mengantisipasi begal dan peredaran narkoba. Agus Muni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung memastikan persediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Lebaran dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah dalam kondisi aman, meski sejumlah komoditas masih membutuhkan pasokan dari daerah lain. Kepastian tersebut disampaikan setelah berbagai instansi daerah bersama Perumbulok melakukan inspeksi pasar di sejumlah wilayah guna memantau harga serta distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan sebagai respons meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Muhammad Zimiskil, mengatakan kondisi pasokan pangan di daerah secara umum terkendali. Menurutnya sejumlah komoditas utama seperti beras dan beberapa hasil pertanian lokal berada dalam kondisi surplus berkat produksi daerah yang cukup tinggi. Ia menegaskan distribusi lintas daerah menjadi strategi penting agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di pasar. Pemerintah provinsi dalam komoditas baik itu telur, minyak goreng, gula, itu kita beras, itu kita surplus. Akan tetapi untuk komoditas cabai dan bawang merah, dengan adanya peningkatan permintaan, kita impor dari Jawa Tengah, yaitu dari Brebes dan sekitarnya. Untuk cabai itu dari. Dengan berbagai langkah pengawasan, operasi pasar, serta jaminan pasokan dari pemerintah daerah dan bulog, kebutuhan pokok masyarakat Lampung selama Ramadan dan Lebaran 2026 dipastikan tetap tersedia dan relatif stabil, sekaligus menjaga inflasi daerah tetap terkendali. Satria dan Sandi, TVRI Lampung melaporkan. Peternakan BUMDes Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan yang estetik dan bersih menjadi perhatian publik. Namun anggota DPR setempat menyayangkan inovasi desa yang sejalan dengan visi misi Bupati ini tidak cepat disambut organisasi perangkat daerah. Setelah ramai diberitakan televisi, peternakan kambing BUMDes Taman Sari menjadi buah bibir berbagai pihak. Salah satunya anggota DPRD Lampung Selatan, Ahmad Muslim. Saat berkunjung, ia kagum atas ide kreatif kandang kambing yang estetik, rapi, dan bersih, sehingga secara otomatis menghadirkan wisata peternakan edukatif yang layak didukung karena telah membuktikan keseriusan dalam mengelola uang negara. Namun di sisi lain, Ahmad Muslim menyayangkan Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Selatan yang sampai saat ini belum sekalipun meninjau BUMDes Taman Sari. Padahal inovasi BUMDes Taman Sari ini sejalan dengan visi misi Bupati Lampung Selatan yang sedang menggalakkan pariwisata dan ketahanan pangan.
Sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, bahwasanya kita berusaha dan berwisata di sini, ini masih banyak butuh yang harus kita bantu di sini, seperti bank pakannya belum ada, terus itu pengembangannya masih banyak ini yang harus kita kembangkan lagi di sini, Mas. Kita butuh masyarakat, kita butuh BUMDes yang bisa berinovasi seperti ini. Ini yang harus kita support. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Lampung Selatan, Erdiansyah, berjanji akan memberikan dukungan kepada peternakan BUMDes Taman Sari. Sedangkan Kepala Dinas Peternakan, Dwi Jatmiko, enggan memberikan tanggapan. Ini selain tentu program ketahanan pangannya juga berjalan, tapi juga punya nilai estetik, sehingga nilai estetik tentu menarik, unik, sehingga ya punya nilai wisata gitu bagi desa Taman Sari sendiri. Kalau pihak PMD sendiri apakah support untuk kegiatan itu? Oh iya, karena kan memang itu bagian dari penggalian potensi. Selama 7 bulan berjalan, peternakan BUMDes ini sudah tidak mampu menampung seluruh ternak yang berkembang biak, sehingga puluhan kambing harus dititipkan ke kandang warga. Ages TVRI Lampung melaporkan. Ratusan warga Bantar Lampung rela antri menggunakan nomor antrian guna mendapatkan uang pecahan baru untuk ditukar dengan uang lama yang akan dibagikan ke sanak saudara saat perayaan Idul Fitri mendatang yang disiapkan Bank Indonesia. Beginilah suasana ratusan masyarakat kota Bandar Lampung saat rela antri untuk menukarkan uang pecahan rupiah baru yang disiapkan oleh pelayanan keliling Bank Indonesia di halaman Masjid Al-Bakri. Warga mengaku sengaja memilih menukarkan uang lama dengan pecahan baru agar nantinya tidak kehabisan dan uang tersebut bisa dibagikan sebagai THR di momen Hari Raya Lebaran. Layanan penukaran uang rupiah ini disediakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ada 10.000, 20. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang ingin kalau uangnya itu duitnya rencananya mau dibuat apa? Mau buat Tidak THR. ada uang yang Kita lama emisi baru, silakan dipilah ya. Pakai nomor antrian dari jam berapa tadi? 50.000 harus rapi disusun. Kenapa harus sekarang, Mbak, nukernya? Enggak nanti gitu. Karena mikirnya bakal rame aja gitu, warah. Pecahan uang rupiah yang disiapkan oleh Bank Indonesia mulai dari pecahan Rp2.000 hingga Rp50.000. Untuk bisa menukarkan uang baru, masyarakat harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi yang disediakan Bank Indonesia, lalu mendapatkan nomor antri dan lokasi tempat penukarannya. Uang baru. Nominal yang kita tukar apa aja? Ada yang 10.000, ada yang 20.000, sama 5.000 dan 2.000. 4.200.000. Nanti lebaran buat anak-anak. Di sini tadi sekitar jam 10. Jam 10-an ya? Ya, pakai aplikasi. Setidaknya terdapat 117 titik resmi di seluruh wilayah Lampung dalam penukaran pecahan mata uang rupiah yang disediakan Bank Indonesia sebagai penyebaran penukaran agar merata di banyak wilayah. Agus Muni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Nilai ekspor Provinsi Lampung sejak Januari hingga Desember 2025 mencapai 6.637,72 juta US$ atau meningkat 18,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat nilai ekspor Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 mencapai 6.637,72 juta US$ atau meningkat 18,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5.588,27 juta US$. Sedangkan pada Desember 2025, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 661,98 juta US$ atau naik 16,19% dibandingkan ekspor Desember 2024. Sementara nilai impor Provinsi Lampung Januari hingga Desember 2025 mencapai 2.068,15 juta US$ atau turun 2,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Januari hingga Desember 2025 mengalami surplus sebesar 4.569,58 juta US$, berasal dari surplus sektor non-migas 5.401,65 juta US$. Sementara sektor migas defisit senilai 832,07 juta US$. Hendra dan Rinaldo Wilham, TVRI Lampung melaporkan.
Berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Lampung hari ini. Ayah, Ibu, semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Sejak aku tinggal di asrama sekolah rakyat, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Setiap pagi, selalu diawali dengan doa, belajar disiplin. Di sekolah rakyat, aku belajar pakai komputer. Aku mendapatkan banyak hal baru yang tidak pernah aku bayangkan. Semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Ayah, ibu, di sini aku bisa makan teratur. Ada ayam, buah-buahan, rasanya seperti mimpi. Kadang sedih kalau ingat rumah, makan daging hanya kalau hari raya kurban ya, Bu. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Di sini teman-temanku baik-baik. Aku bertemu dengan banyak teman dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dulu pernah putus sekolah, bahkan yang belum bisa sekolah sama sekali. Sekarang bisa sekolah. Di sini ditemenin semua, mau bagaimanapun orangnya. Aku bersyukur bisa bertemu mereka, bisa bergabung di sini dan bersama mewujudkan cita-cita. Kadang aku rindu ayah dan ibu, tapi aku tahu ini semua demi masa depanku nanti. Aku ingin menjadi orang yang sukses. Dan suatu hari, aku ingin ikut menjaga dan membanggakan negeriku. Saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami. Antusiasme masyarakat dalam mencari takjil untuk berbuka puasa menjadi berkah tersendiri bagi pedagang takjil di Lamban Kuning, Bandar Lampung. Selama Ramadan, penjual mengaku mengalami peningkatan pembeli setiap sore hingga dagangan mereka selalu habis terjual. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari takjil menjelang waktu berbuka puasa menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang di Jalan Haji Pangeran Suhaimi, Harapan Jaya, Sukarame, Bandar Lampung, atau di depan Lamban Gedung Kuning. Setiap hari, lokasi ini selalu diramaikan pembeli yang mencari berbagai makanan dan minuman untuk menu berbuka. Semakin sore, keramaian terus meningkat, terutama pada hari Minggu yang menjadi hari paling padat pengunjung. Beragam jenis takjil mulai dari kue, minuman segar, hingga makanan berat dapat ditemukan di setiap stan UMKM. Salah seorang pedagang, Hadat MS, menyiapkan hingga 400 potong donat setiap hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 hingga 350 potong sudah terjual pada sore hari, dan menyisakan hanya 2 box yang biasanya habis sebelum azan maghrib. Keramaian ini menjadi momen yang selalu ditunggu para pelaku UMKM, terutama selama bulan Ramadan, karena penjualan cenderung meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar di kawasan tersebut. Ramai itu dari jam 5 sampai jam 6 tuh ramai banget. Ini lagi rame-ramenya sekarang. Apalagi hari Minggu tuh Bu, ramai banget Bang. Ramai banget ya Bang. Jadi sekarang selama bulan Ramadan Abang jual tiap hari ya? Tiap hari Bang, tiap hari kita buka sampai bulan Ramadan. Selesai. Berapa? Yang di bawah tadi sekitar 400 piece kita. Yang udah kejual berapa Bang? Yang terjual sekitar 300 deh mungkin. 300 atau 350. Ini sisa 2 box lagi Bang kita. Menurut pengelola Lamban Kuning, Ike Edwin, ramainya kunjungan masyarakat selama Ramadan diharapkan terus memberikan dampak positif bagi UMKM setempat. Ribuan ya kalau yang datang di takjil, yang jualan aja bisa ratusan. UMKM aja 85, belum masyarakat umumnya ratusan lah di sini. Maka datanglah ke Lamban Gunung Kuning untuk takjil, untuk memudahkan, untuk buka puasa, sama-sama mendapat rezeki, mendapat ibadah. Semua yang jual juga dapat rezeki, yang datang membeli juga dapat ibadah. Ika Edwin juga mengajak masyarakat Lampung untuk datang dan mendukung pedagang lokal agar aktivitas ekonomi di lokasi ini semakin berkembang. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, memasuki bulan Ramadan, perajin kolang-kaling mulai kebanjiran pesanan dan kembali memulai produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Momen ini menjadi berkah bagi perajin kolang-kaling dan juga masyarakat yang terlibat dalam pengolahan komoditas tersebut.
Kolang-kaling, buah dari pohon aren ini sangat digandrungi masyarakat saat bulan Ramadan. Buah dengan tekstur kenyal berwarna putih ini ternyata mengandung banyak nutrisi, seperti fosfor, zat besi, karbohidrat, dan kalsium yang tinggi sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika kolang-kaling menjadi salah satu makanan primadona selama bulan puasa. Tingginya permintaan buah kolang-kaling saat bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajin buah aren tersebut. Salah satunya Taufik, perajin kolang-kaling di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Sejak sebulan terakhir, Taufik yang telah memulai usaha ini sejak tahun 1997 mulai terkendala dengan bahan baku buah aren karena alih fungsi tanaman pohon aren. Kendati demikian, saat ini Taufik masih bisa memproduksi kolang-kaling sebanyak 4 kuintal dalam sehari. Momen ini juga berdampak bagi warga setempat yang ikut bekerja memproduksi buah kolang-kaling dan mendapatkan penghasilan saat bulan Ramadan. Tahun ini, Taufik mempekerjakan sekitar 30 orang warga setempat dengan bayaran rata-rata Rp80.000 per hari. Tahun 97 masuk Lampung Barat. Kita sudah mulai tahun 97? Iya, 97. Dan sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Untuk para ibu-ibu sama yang kerja ngerencek, ngerebus. Jadi berapa orang yang kerja? Orang kerja sekitar 20-an lah, sama yang ngerencek, ngerebus. Penghasilan ya 80.000 ibu-ibu ini, kadangnya 70, nggak tentu. Tergantung dia berangkatnya. Tim Liputan TVRI Lampung melaporkan. Suasana Ramadan di Bundaran Tugu Payanmas, Kota Bumi, Lampung Utara terasa lebih hangat dengan pembagian 1.000 paket tajil dan ratusan sembako kepada warga dan pengguna jalan raya sebagai wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi. Berbagi kepada sesama dapat bernilai pahala, terlebih jika dilakukan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelapa 7 2 Dapur Twin dengan menggelar aksi sosial berbagi kepada masyarakat. Bertempat di Bundaran Tugu Payanmas, Kota Bumi, Lampung Utara, kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias. Sebanyak 1.000 paket takjil dan ratusan paket sembako dibagikan kepada warga dan para pengguna jalan yang melintas. Kegiatan berbagi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial, sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. Mitra Dapur SPPG Kelapa 72, Aspirawati mengatakan, pihaknya membagikan 1.000 bungkus takjil serta ratusan paket sembako kepada masyarakat. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen sosial keluarga besar SPPG Dapur Twin dalam menebar manfaat bagi masyarakat sekitar. Kita berbagi untuk berbuka bersama dalam rangka bulan suci Ramadan dari Dapur Twin. Ya, masyarakat Lampung Utara yang kita di jalan sambil yang lewat-lewat kita bagikan dari bis, motor-motor, mobil-mobil yang mana yang berkenan aja kita. Driver online ya. Sementara itu, Asisten Lapangan SPPG Kelapa 72 Dapur Twin, Abdul Rahman Syah menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum untuk berbagi kepada sesama, khususnya di bulan yang penuh berkah. Selain berfokus pada pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat, kegiatan berbagi ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, serta solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi tentunya kami selaku jajaran berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra Cukup Vera yang telah memfasilitasi kita pada hari ini, kesempatan hari ini, di mana hiruk-pikuk yang ada polemik terjadi di Lampung Utara pada hari ini adalah mengenai menu-menu yang ada di dapur-dapur di Kabupaten Lampung Utara. Tentunya kita masih bisa berbagi di bulan Ramadan ini dan kita tentunya bisa amanah dalam menjalankan program-program MBG ke depannya nanti, dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi dapur-dapur yang lain bahwasanya kita betul-betul bisa berada di rule-nya dalam program-program utama Bapak Presiden nomor 7. Dengan semangat Ramadan, SPPG Kelapa 72 Dapur Twin berharap kegiatan berbagi ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Zakia dan Angga, TVRI Lampung melaporkan. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Bandar Lampung mengajak pihak ketiga untuk mendukung pembinaan pesilat di Kota Tapis Berseri dengan menjadi orang tua asuh bagi para atlet. Dukungan yang diberikan bisa berupa beasiswa pendidikan ataupun lainnya, sehingga keberlanjutan pembinaan atlet muda lebih terjamin. Sejumlah atlet pencaksilat Kota Bandar Lampung selama ini mampu menorehkan prestasi cukup baik di berbagai tingkat, mulai dari daerah hingga nasional.
Namun di balik medali yang diraih, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal pembiayaan operasional dan kebutuhan latihan hingga keberlangsungan atlet di masa depan. Untuk menjawab tantangan itu, IPSI Kota Bandar Lampung mengajak pihak ketiga seperti perusahaan, lembaga, maupun perorangan untuk ikut berperan. Karena pemerintah tidak dapat membina secara tunggal, peran yang diberikan bisa memberi bantuan berupa beasiswa pendidikan, hingga kebutuhan penunjang latihan dan kompetisi. Ketua IPSI Kota Bandar Lampung, Bobi Irawan mengatakan, sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam pembinaan perlu terwujud. Pihak ketiga bisa memberikan beasiswa dan menjadi orang tua asuh bagi atlet. Prestasi olahraga harus berjalan seiring dengan pendidikan yang baik. Sinergi antara bukan hanya pemerintah, tapi juga pengusaha-pengusaha yang mampu memberikan beasiswa ya, atau menjadi orang tua asuh dari atlet-atlet berbakat kita. Dan ini sedang kita proses ke sana. Semakin banyak pihak yang tergerak untuk ambil bagian, pembinaan atlet khususnya silat yang tergabung dalam IPSI Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih optimal. Edwin Febriansyah, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu sebelumnya pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok Sabtu, 28 Februari 2026, yang disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo pemirsa TVRI Lampung, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Izinkan sore hari ini kami dari BMKG Lampung menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Dengan saya Adi Saputra, berikut informasi selengkapnya. Pagi hari wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah pesisir barat dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari wilayah Lampung kami perkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Waikanan. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, Tanggamus, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Waikanan. Dan kami menghimbau kepada pemirsa, waspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang untuk wilayah Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Demikian informasi cuaca untuk esok hari, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung dapat melalui aplikasi di Play Store atau di App Store dengan mengetikkan info BMKG, atau dapat melalui di website kami di www.lampung.bmkg.go.id. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui beragam informasi dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam Lintas Andalas berikut ini. Saudara, mengawali informasi pertama, Al-Quran raksasa yang terbuat dari daun lontar berusia 300 tahun masih tersimpan dengan baik di Kabupaten Pali. Terbuat dari lembaran daun lontar dan kulit hewan, sebuah Al-Quran raksasa masih tersimpan baik kendati berusia 300 tahun. Bagas, pemilik Al-Quran, menjelaskan bahwa Al-Quran ini memiliki ukuran panjang 1 meter serta lebar 60 cm. Ditulis dengan tinta khusus yang merupakan peninggalan keluarganya. Untuk Al-Quran ini sendiri dia terbuat dari daun lontar untuk bacaannya, dan sampulnya ini sepertinya dari kulit, cuman saya kurang tahu dari kulit apa, mungkin sapi atau kerbau. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, ada 43 lembar.
Dan usia dari Al-Quran ini mungkin kurang lebih sekitar 200 atau 300 tahun. Al-Quran raksasa dijaga baik dengan disimpan di kotak khusus serta dijemur secara rutin menghindari jamur. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Suasana haru mewarnai kepulangan 4 warga Bengkulu yang menjadi korban scammer di Kamboja. Mereka disambut oleh keluarga bersama jajaran Pemprov Bengkulu saat tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Rabu pagi. Tiba di Bengkulu pada Rabu pagi, Ardi, Denny, Imron, dan Engga langsung sujud syukur tak percaya bisa kembali berkumpul bersama keluarga usai nasib mereka sempat tak jelas setelah menjadi korban scammer di Kamboja. Isak tangis pun pecah saat mereka bertemu dengan istri dan anaknya yang sudah menunggu sejak subuh di bandara. Sempat tak jelas perihal nasib mereka, kini keempat warga Bengkulu ini kembali ke keluarga dan bisa merayakan Lebaran bersama. Kepulangan warga Bengkulu ini tak lepas dari kerjasama antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Bengkulu. WNI ini sebelumnya sempat bekerja menjadi operator judol di Kamboja dan mendapat perlakuan tidak baik hingga disentrum saat bekerja. Mereka kemudian kabur dari lokasi kerja dan menetap sementara di KBRI. Kita sama-sama keroyokan untuk membantu. Ya, jadi Basnas, kemudian Komisi 4, ya, DPRD Provinsi Bengkulu, P3MI, kemudian juga tadi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga warga kita ini bisa kita pulangkan dengan selamat. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semua warga kita, untuk tidak gampang tergiur oleh janji-janji manis untuk dapat kerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar. Tiba di Bengkulu, korban scammer ini sangat berterima kasih kepada pemerintah. Sempat putus asa, mereka kini bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Basnas, Bengkulu, BRD, sebanyak sama jajaran Bengkulu sudah membantu kami dari awal sampai akhir. Cepat sebanyak Pak. Terima kasih. Pemerintah mengimbau agar peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran bersama untuk tidak mudah percaya dengan janji manis tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pangdam 21 Radin Inten, Maijen TNI Kristomei Sianturi, bersama Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, meninjau progres pembangunan koperasi desa Kelurahan Mekar Putih di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu. Peninjauan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor koperasi. Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristomei Sianturi bersama Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi serta unsur Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jalan Setia Negara, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembangunan sarana dan prasarana koperasi yang saat ini tengah berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, apabila dikelola secara profesional dan transparan, koperasi dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan warga. Jadi, keuntungan koperasi, kesejahteraan koperasi itu kesejahteraan masyarakat di desa ini sendiri, di wilayah ini. Nanti bisa memotong distribusi produksi tadi dari petani langsung dibeli oleh koperasi, disimpan di koperasi, dijual oleh koperasi untuk masyarakat yang ada di wilayah ini. Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk terus mendukung program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat agar koperasi yang dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan. Skemanya kurang lebih karena masing-masing kelurahan ini ada koperasi Merah Putih, dari pasar induk nanti bisa pengurus koperasi itu juga bisa menyambung distribusinya masing-masing di koperasi. Bayangkan di sini nanti ada bahan pokok seperti gula, beras dan lain, tapi share juga ada. Pemerintah Kota Bengkulu berharap pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Kandang Mas dapat segera rampung dan beroperasi, sehingga mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang mendorong kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Khairil Ansyori, TVRI Bengkulu, melaporkan. Oke, cukup. Siapa, Pak? Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Jambi menolak 40 ton kacang tanah impor asal Malaysia.
Penolakan tersebut dilakukan setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan aflatoksin melebihi batas maksimum yang diterapkan pemerintah. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi menahan dan menolak pemasukan kacang tanah impor seberat 40 ton. Komoditas tersebut masih melalui pelabuhan dagang di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan dokumen, kacang tanah dikirim dari Malaysia dengan negara asal India. Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Situmorang menjelaskan hasil uji laboratorium rujukan menunjukkan kadar aflatoksin B1 mencapai lebih dari 52 mikrogram per kilogram. Angka ini jauh melampaui batas maksimum residu yang ditetapkan yaitu 15 mikrogram per kilogram. Sementara itu, aflatoksin total tercatat lebih dari 60 mikrogram per kilogram, padahal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2016, ambang batas maksimum hanya 20 mikrogram per kilogram. Aflatoksin B1 merupakan senyawa mikotoksin berbahaya yang bersifat karsinogenik. Jika dikonsumsi melebihi ambang batas, zat ini dapat menyebabkan kerusakan hati, menurunkan daya tahan tubuh, hingga meningkatkan risiko kanker hati. Siang hari ini kita melakukan penolakan terhadap kacang tanah yang diimpor dari Malaysia, ex-India, dengan aturan yang sekarang. Setiap media pembawa yang dimasukkan ke Indonesia yang berasal dari India harus dilakukan pengujian terhadap aflatoksin. Badan Karantina Indonesia akan terus memperketat pengawasan lalu lintas komoditas impor berisiko tinggi. Pelaku usaha dihimbau memastikan setiap produk yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku. Asar TVRI Jambi melaporkan. Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumsel menggelar konsolidasi daerah yang dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen RI, Profesor Atif Latiful Hayat, yang menekankan pelaksanaan program prioritas. Guna mendukung program prioritas nasional, Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sumatera Selatan menyelenggarakan konsolidasi daerah untuk menyelaraskan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah. Dilakukan pula perumusan tindak lanjut bersama guna mendorong implementasi kebijakan pendidikan yang efektif, akuntabel, sesuai dengan kebutuhan daerah. Di tingkat daerah untuk melaksanakan program-program khususnya program-program prioritas bidang pendidikan, melakukan pengawasan dan evaluasi untuk program yang sudah dilaksanakan, sekaligus juga untuk mengawal ya program-program nasional prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Begitu juga melakukan koordinasi agar kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah tidak overlap satu dengan yang lainnya, malah saling menguatkan. Kegiatan tersebut dihadiri 164 peserta yang berasal dari berbagai unsur yang menyatakan kesiapannya mengawal dan menyukseskan program prioritas. Dengan ikut kegiatan ini, kami lebih semangat dalam menyambut program akan melaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah khusus kebijakan dari Dinas Provinsi Selatan terkait dengan revitalisasi, kemudian dengan program kompetensi akademik, TKA, kemudian SPMB, penerimaan murid, kemudian pelaksanaan pembelajaran mendalam yang ada di sekolah. Wamendikdasmen Profesor Atif Latiful Hayat selanjutnya meresmikan hasil program revitalisasi satuan pendidikan bagi 42 sekolah penerima bantuan yang dipusatkan di SMA Negeri 21 Kota Palembang. Dari Ogan Ilir, Yudi Gromiko, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Lampung hari ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera.
Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah menyiapkan langkah serius dalam pengendalian penyakit hewan melalui program vaksinasi. Sebanyak 2.000 vaksin PMK telah diterima dan disiapkan sebagai buffer stok. Vaksin ini akan didistribusikan setelah Idul Fitri untuk memastikan hewan ternak tetap sehat dan terlindungi dari penyebaran penyakit mulut dan kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan 2.500 hingga 3.000 dosis vaksin rabies pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan menekan resiko penularan rabies di masyarakat. Disampaikan Helmi Yuliandri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program vaksinasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan hewan, melindungi peternak, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Vaksinasi untuk PMK dan vaksinnya sudah kita terima beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2.000 dosis yang akan kita tetap dalam buffer stock yang akan kita sebarkan mungkin sudah lebaran. Sambil kegiatan kita nanti pengecekan hewan sebelum memasuki Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Bengkulu Tengah, Ajeng Pritilia, TVRI Bengkulu melaporkan. Dalam upaya mencetak SDM yang unggul dan memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan serta menekan angka putus sekolah, ribuan siswa di Kota Sungai Penuh telah menerima bantuan dana pendidikan melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, tercatat sebanyak 2.347 siswa sekolah dasar dan 919 siswa sekolah menengah pertama terdaftar sebagai penerima manfaat PIP. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah serta menciptakan SDM yang unggul. Besaran nominal yang diterima bagi siswa tingkat SD adalah sebesar Rp450.000 per siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP, masing-masing siswa menerima bantuan sebesar Rp750.000. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bovi Haryanto, mengatakan program beasiswa PIP berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penerima harus memenuhi syarat utama, yakni memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Kami di Dinas Pendidikan, jadi untuk arah dari pengusulan PIP memang diusulkan melalui aplikasi Dapodik, jadi data pokok pendidik di sekolah yang dikoordinir oleh pihak sekolah. Memang ada operatornya, dari situlah nanti direkap data-data siswa kita yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi penerima beasiswa PIP. Dengan adanya bantuan PIP ini, para orang tua siswa dapat mempergunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan anak, seperti pembelian seragam, buku, maupun peralatan sekolah lainnya. Pemerintah akan terus mengawal agar penyaluran ini tepat sasaran kepada siswa yang memang layak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kota Bengkulu resmi menerbitkan aturan melalui surat edaran Wali Kota Bengkulu terkait pembatasan jam malam bagi para pelajar. Kebijakan ini guna mempersempit ruang gerak aksi geng motor yang didominasi oleh para pelajar. Pemberlakuan batas jam malam bagi para pelajar di Kota Bengkulu resmi diterbitkan. Waktu yang dibatasi dimulai dari pukul 21 atau pukul 9 malam. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan petugas gabungan akan melakukan patroli setiap malamnya untuk memastikan tidak ada lagi para pelajar yang masih berkumpul di luar rumah. Dedi menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan dan pengawasan agar generasi muda tidak terjerumus dalam aktivitas negatif di malam hari. Salah satunya aksi geng motor yang rata-rata melibatkan para pelajar hingga meresahkan masyarakat. Para orang tua maupun wali diharapkan dapat bersama mengawasi dan memastikan anaknya sudah berada di dalam rumah saat batas waktu yang telah ditentukan. Ini dimaksudkan untuk memperkecil ruang gerak anak-anak geng motor yang umum rata-rata adalah para pelajar. Pak, cak mana Pak, anak kami jam 10 masih belajar. Kalau jelas tujuannya belajar, tentu kita berikan dispensasi. Tapi kalau sudah jam 12 masih kumpul-kumpul, dia pelajar. Di Kota Bengkulu, Wali Kota terapkan jam malam. Hal ini demi terwujudnya situasi dan kondisi Kota Bengkulu yang dapat kembali berjalan aman, tertib, dan nyaman. Hairil Ansyori, TVRI Bengkulu, melaporkan. Tahun ini pemerintah Kota Jambi menargetkan luas tanam jagung mencapai 70 hektar. Target ini menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi terus mendorong optimalisasi lahan produktif untuk tanaman jagung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program swasembada pangan yang digagas pemerintah pusat. Tahun ini luas tanam jagung ditargetkan mencapai 70 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Jambi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan luas tanah sebelumnya yang hanya berkisar 60 hektar. Pemanfaatan lahan tidur, lahan kosong, serta dukungan kelompok tani menjadi fokus utama dalam merealisasikan target tersebut. Selain meningkatkan luas tanam, pemerintah juga memberikan dukungan berupa penyediaan benih unggul, pupuk, serta pendampingan teknis kepada petani. Diharapkan produktivitas jagung dapat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani lokal. Program ini juga diharapkan mampu menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Permintaan busana muslim di sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar Simpang Bata saat Ramadan mulai mengalami peningkatan. Warga masih menjadikan baju muslim sebagai pilihan utama untuk menunjang aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Penjualan busana muslim di pasar Simpang Bata, Kota Jambi sejak awal Ramadan mulai meningkat. Berbagai model pakaian busana muslim diburu masyarakat, mulai dari gamis hingga baju koko dengan beragam motif dan desain terbaru. Penjual baju Rahmi mengatakan, tren busana muslim pada Ramadan tahun ini didominasi model yang simpel namun tetap elegan. Untuk perempuan, model yang banyak diminati yakni baju gamis atau terusan panjang, abaya dengan potongan jubah longgar, kaftan berbentuk tunik lebar dan tunik. Sementara untuk laki-laki, baju koko masih menjadi pilihan utama dengan variasi model polos, motif batik hingga model kurta. Selain itu, gamis pria atau jubah yang sering disebut tobe juga mulai diminati untuk digunakan saat hari raya. Kalau sekarang masih 1 minggu berjalan masih belum ada perubahan ya, masih sama, bisa dikatakan sama dan belum ada peningkatan. Minggu-minggu kedua ketiga itu sudah mulai gitu biasanya ya. Kalau nengok lihat keadaan seperti sekarang, ya kita nggak bisa menjamin juga keadaannya seperti apa. Ya kami berharap bulan Ramadan ini stabil gitu penjualannya, minimal seperti itu. Salah satu pembeli, Nur, mengatakan dirinya memilih membeli baju muslim lebih awal agar memiliki banyak pilihan model dan warna. Model gamis dan kaftan saat ini terlihat lebih modern, namun tetap nyaman digunakan saat merayakan Idul Fitri. Ya, kalau mayoritas ya yang lagi ngetren kalau di sini, kalau saya beli itu
kayak abaya gitu kan, kayak gamis-gamis gitu sering juga. Sejumlah pedagang mengaku penjualan busana muslim mulai meningkat sejak pekan pertama Ramadan. Bahkan, beberapa toko menawarkan promo dan potongan harga untuk menarik minat pembeli, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alza, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri kebersamaan pada program Lampung hari ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Anda dapat mengisi survei dengan mudah melalui pemindaian barcode yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Anda, dan akhirnya saya Joy Karen Margareta, atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Lampung yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.